Hubungan antara umat Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah dengan komunitas Yahudi relatif baik karena mereka diberi perlindungan sebagai Al-Alkitab. Bahkan banyak Yahudi yang melarikan diri dari penindasan di Eropa dan diterima di wilayah Utsmaniyah. Sementara di sisi lain hubungan dengan Katolik memburuk akibat praktik inkuisisi yang menindas dan mengusir Yahudi serta kelompok lain, sehingga secara logika sederhana terlihat bahwa satu pihak membuka ruang hidup berdampingan sedangkan pihak lain justru menutupnya dengan kekerasan dan pemaksaan agama Katolik. Kalau kita lihat berita hari ini kan gampang banget ya mikir kalau dunia Kristen, Yahudi, sama Islam itu udah kayak garis pemisahnya tebel banget, permanen, seolah-olah udah dari sananya gitu, siapa kawan, siapa lawan, nggak bisa diubah lagi. Tapi gimana kalau ternyata sejarah yang sesungguhnya itu jauh lebih rumit dan seringnya justru jauh lebih penuh harapan dari yang kita kira? Coba deh bayangin. Di tahun yang sama persis saat raja-raja di Eropa secara brutal mengusir ratusan ribu orang Yahudi dari satu-satunya rumah yang mereka kenal, di belahan dunia lain seorang sultan muslim malah melakukan hal sebaliknya. Dia mengerahkan seluruh angkatan lautnya menyeberangi Mediterania. Tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk menyelamatkan para pengungsi ini. Nah ini nih, fakta sejarah yang sering banget kelewat. Oke, sekarang kita bedah ceritanya lebih dalam ya. Kita lupain dulu deh hiruk-pikuk berita hari ini dan kita fokus murni sama catatan sejarahnya. Fakta-fakta yang jarang banget dibahas tuntas. Nah, kita mulai dari akarnya dulu. Rasanya nggak adil ya kalau kita langsung ngomongin kapal penyelamat tanpa ngerti badannya kayak apa. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebetulnya bikin ratusan ribu orang ini sampai harus mengemas seluruh hidup mereka dan kabur dari Eropa? Jadi gini, akar masalahnya itu dalam banget. Ada di cara berpikir masyarakat Eropa abad pertengahan. Waktu itu, logikanya begini. Beda agama itu bukan urusan pribadi, bukan soal kebebasan individu. Beda agama itu dianggap ancaman langsung buat negara, buat keamanan bersama. Logika ini makin kuat karena ditambah narasi teologis yang menyalahkan orang Yahudi atas kematian Yesus. Padahal ya, kalau kita lihat fakta sejarahnya, Yesus itu dihukum sama gubernur Romawi, dan penyalipan itu kan metode eksekusi standar Romawi. Tapi narasi ini sengaja dipakai karena penguasa waktu itu butuh musuh bersama sebagai alat politik yang ampuh banget buat menyatukan rakyat. Nah, paranoia ini akhirnya meledak. Pemicunya, krisis yang sama sekali nggak bisa mereka pahami. Wabah maut hitam. Wabah ini gila-gilaan, sampai memusnahkan hampir 50% populasi Eropa. Coba bayangin, separuh benua lenyap. Teror psikologisnya pasti luar biasa. Zaman itu kan belum ada teori kuman, mereka belum kenal bakteri atau virus. Jadi, di tengah keputusasaan total kayak gitu, manusia butuh kambing hitam. Butuh wajah untuk disalahkan. Dan komunitas Yahudi lah yang dituduh meracuni sumur-sumur. Tuduhan ini jadi pemicu pembantaian massal di seluruh Eropa. Nggak cuma itu, ada juga jebakan ekonomi yang sistematis. Begini, orang Yahudi itu dilarang punya tanah, dilarang gabung serikat pekerja. Jadi satu-satunya bidang yang tersisa buat mereka, ya keuangan. Kebetulan, hukum Kristen melarang riba atau pinjam uang berbunga. Jadi peran ini seolah-olah diserahkan ke komunitas Yahudi. Ironis banget kan? Ketika mereka terpaksa masuk ke bidang itu dan ternyata berhasil, kesuksesan mereka malah jadi amunisi buat menyulut kebencian. Dan semua pola penganiayaan ini, semua benang merah ini mengerucut ke satu titik puncak. Di mana? Spanyol, tahun 1492. Penting buat dicatat, pengusiran di Spanyol ini bukan kejadian pertama. Ini adalah sebuah pola. Inggris sudah melakukannya di tahun 1290, Prancis juga tahun 1306. Jadi Spanyol ini kayak babak final yang paling besar dan paling brutal dari tren yang sudah terjadi di seluruh Eropa. Jadi di tahun 1492 itu, setelah Granada ditaklukkan, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pengen negara mereka 100% homogen secara agama. Mereka kasih ultimatum yang gak masuk akal ke orang-orang Yahudi yang udah tinggal di sana selama berabad-abad. Pilihannya cuma 3. 1. Pindah agama jadi Katolik. 2. Pergi dari Spanyol tanpa boleh bawa harta apapun. Atau 3. Mati. Dan jangan kira kalau pilih pindah agama itu masalahnya selesai. Justru, mimpi buruknya baru dimulai. Inilah yang namanya inkuisisi Spanyol, sebuah mesin teror psikologis. Kamu bisa aja dituduh masih menjalankan ajaran Yahudi diam-diam, cuma karena misalnya ganti baju bersih di hari Jumat.
Cuma karena itu. Dan hukumannya dibakar hidup-hidup. Bisa bayangin kan suasananya. Ratusan ribu orang di pelabuhan putus asa ninggalin semua yang mereka punya. Seluruh Eropa menutup pintu rapat-rapat. Terus mereka harus kemana? Nah, di titik inilah ceritanya berbelok 180 derajat ke arah yang sama sekali nggak terduga, ke dunia Islam. Fakta ini mungkin bikin kaget ya kalau dilihat dari kacamata sekarang. Tapi Kesultanan Islam waktu itu punya kerangka hukum yang beda banget. Mereka punya konsep namanya Ahlul Kitab atau Ahli Kitab. Ini adalah kategori hukum khusus buat orang Yahudi dan Kristen. Dasarnya, prinsip dari Al-Quran yang bilang tidak ada paksaan dalam agama. Ini kan kebalikan total dari apa yang terjadi dengan Inkuisisi Spanyol. Waktu berita pengusiran ini sampai ke telinga Sultan Utsmaniyah, Sultan Bayezid II, dia nggak cuma sekedar membuka pintu. Enggak, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Dia mengerahkan angkatan lautnya, mengirim kapal-kapal untuk secara aktif menjemput para pengungsi Yahudi itu dan membawa mereka ke wilayahnya dengan selamat. Coba deh kita bandingin langsung dua sistem ini, biar jelas. Di Spanyol, pilihannya pindah agama atau mati. Di Kesultanan Utsmaniyah, mereka diundang dan dilindungi. Di Spanyol, harta mereka dirampas. Di Utsmaniyah, mereka bayar pajak khusus jizyah sebagai ganti perlindungan dari negara dan bebas wajib militer. Mereka bahkan boleh punya pengadilan agama sendiri. Beda banget kan? Ini pada dasarnya adalah brain drain terbesar di abad pertengahan. Para pengungsi ini nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa keahlian, jaringan dagang, bahkan bawa mesin cetak pertama ke Istanbul. Makanya nggak heran, ada kutipan terkenal dari Sultan Bayezid yang intinya bilang, Spanyol itu bodoh banget udah bikin negaranya miskin cuma buat memperkaya negara dia. Oke, ceritanya keren, tapi terus apa artinya buat kita sekarang? Kenapa kita harus peduli sama kisah kapal Sultan Bayezid dari tahun 1492 ini? Setidaknya ada 3 pelajaran penting. Pertama, kalau kekuasaan negara dan pemaksaan agama dicampur aduk, yang jadi korban pertama hampir pasti kaum minoritas. Kedua, kebencian massal itu nggak muncul gitu aja, tapi diciptakan dan dipakai sebagai senjata pas lagi ada krisis. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sejarah ini nunjukin kalau hubungan Yahudi Muslim selama berabad-abad itu nyatanya lebih banyak diwarnai kolaborasi, bukan konflik. Kalau kita paham sejarah yang utuh ini, kita jadi nggak gampang termakan narasi yang bilang kalau permusuhan antar kelompok ini adalah takdir. Sejarah membuktikan sebaliknya. Kolaborasi itu bukan cuma mungkin, tapi pernah jadi hal yang normal. Jadi standarnya selama ratusan tahun. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup menohok. Sejarah nunjukin kalau masa keemasan itu justru terjadi saat sebuah peradaban seperti Utsmaniyah merangkul para pengungsi yang diusir oleh Eropa. Sekarang coba lihat dunia kita hari ini. Dengan isu pengungsi dan perbatasan yang ditutup rapat-rapat, kita harus berani bertanya, jangan-jangan kita sedang mengulangi kesalahan yang sama persis seperti Eropa di abad ke-15, menutup pintu dan membiarkan potensi inovasi dari orang-orang yang terusir ini diambil oleh pihak lain. Sejarah bisa jadi sedang berulang.